Dokumentasi testing mobile Asus A456U atau X456U dengan prosesor Intel Core i5 Dual VGA, dan untuk versi 456-nya kita yang menggunakan RAM DDR3L, bukan DDR4 ya, RAM DDR3L. Oke, sudah kita pasangkan RAM-nya juga di 2GB, nanti total RAM jadi 6GB karena sudah ada onboard 4GB. Untuk perangkat set kita dengan perangkat lengkap, ada pipe heatsink dual chip, fan, RAM, baterai untuk penyimpanan, speaker untuk audio atau suara, SSD untuk penyimpanan, board HDD dan port USB untuk indikator, CD-RW, tidak lupa juga touchpad, keyboard, fleksibel LCD dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobile menggunakan power dari baterai. Sebelum kita nanti lakukan tes charging, kita tekan tombol power. Untuk mainboard nyala. Mobile booting. Oke, mobile running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis ataupun korosi di IC-nya, masih bersih. Oke, ini kode seri mobile yang akan kita kirim. Bisa disamakan nanti setelah barang sampai. Ya, kita juga menggunakan dual screen HDMI untuk testing VGA. Dual screen on. Oke, mobile sudah berhasil booting. Untuk pertama kita tes fungsional touchpad untuk navigasi. Touchpad jalan, kursor jalan. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional baterai. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 86%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan casan di DC-nya. Oke, cas terpasang. Indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video adakah penambahan atau tidak untuk pengecasan. Kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita cek lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X456U dengan prosesor Intel Core i5 6200U, memori terinstall 6GB, 4GB internal onboard, 2GB eksternal DDR3L. Dengan display adaptor utama ada Intel HD Graphics 520 dan di dual VGA-nya ada Nvidia GeForce 930M. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Ya, untuk speaker bunyi kita coba keraskan. Kita pelankan, kita keraskan. Kita pelankan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Terus selanjutnya kita tes untuk fungsional display adapter dengan buka display setting. Dual screen on menggunakan HDMI, kemudian kita cek untuk fungsional brightness. Kita coba terangkan, kita redupkan, kita terangkan, kita redupkan. Oke, untuk fungsional brightness oke, fungsional VGA oke, di dual VGA-nya juga oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tes untuk fungsional kamera. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu untuk indikator kamera nyala. Oke, untuk indikator kamera sudah nyala. Fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera nyala. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional WiFi card untuk jaringan atau konektivitas. Kita cek di jaringan. Ya, untuk jaringannya sendiri nanti kita terkoneksi dengan jaringan WiFi. Oke, untuk jaringan WiFi terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password, Sinambi tes keyboard. Oke, tes keyboard juga oke, bisa kita testing menggunakan masukkan password. Kita enter. Ya, bar WiFi terkoneksi, untuk jaringan sudah terkonektor. Fungsional WiFi card oke. Untuk bar WiFi oke, jaringan juga oke. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita buka untuk Microsoft Edge, kita searching YouTube.
Oke, tes jaringan oke, tes browsing oke. Untuk konektivitas oke, kita coba move ke gambar. Ya, tes konektivitas oke, tes browsing oke, fungsional wifi card oke, tes jaringan oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes fungsional hardware seperti CDRW, port USB, dan port USB utama di mainboard. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Ya, untuk tes pertama kita tes fungsional CDRW. Untuk CDRW-nya sendiri sudah terdeteksi. Kita coba ejek lewat File Explorer. Untuk fungsional CDRW, ya CDRW keluar, fungsional CDRW oke. Kita tutup. Kemudian kita tes untuk fungsional port USB. Untuk tes port USB kita tes dulu di port USB secondary sebelah kanan. Kita masukkan dulu. Untuk USB-nya kita testing menggunakan flash disk. Oke, USB terbaca. Fungsional port USB secondary oke, kita eject. Kita lepaskan untuk port HDMI-nya. Untuk port HDMI oke dengan dual screen, kita lepaskan. Ya. Kita tes di port USB utama di mainboard. Kita pasangkan dulu untuk flash disk-nya. Port USB utama di mainboard oke, USB terbaca. Fungsional port USB oke, fungsional port USB secondary oke, dan fungsional CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging. Adakah penambahan? Baterai naik di 90%. Tes charging oke. Fungsional baterai oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 90%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, mobile Asus A456U dengan prosesor Intel Core i5 Dual VGA tertes oke. Mobile siap kirim.